Dari mana aja lu? Tanya Vero. Warung, jawab Satria sambil duduk di sofa dan memangku gitarnya. Vin, videoin gue ya, gue mau nyanyi, pinta Satria. Capek gue, jawab Alvin. Ayolah, nanti gue traktir, ucap Satria. Bener, awas lo kalau bohong. Alvin pun ngambil ponsel Satria di meja. Semua ikut nyanyi ya, ujar Satria, dan dia mulai memetik senar gitarnya. Satria menyudahi nyanyiannya, emang diakui suara Satria emang bagus. Kok udahan Sat? Tanya Marvel. Gak apal bang, jawab Satria. Nih, udah gue video tadi. Alvin sambil nyodirin benda pipih itu pada Satria, dan Satria pun menerimanya. Thank you brother. Satria pun memutar kembali video yang tadi Alvin ambil. Woi anjing, ini muka gue napa gak kelihatan? Teriak Satria saat selesai nonton video. Yang benar saja, Alvin hanya mengambil gambar teman-temannya sedangkan gambar Satria tak ada sama sekali, hanya suaranya saja. Muka lo terlalu jelek Sat, kasihan ponselnya, Alvin sambil terkekeh diikuti yang lain. Bangsat lo, kesal Satria. Di lain tempat, Feby yang baru selesai mandi dan ganti baju langsung nyamperin Bara yang masih tidur di king seasonnya. Woi bangun, Feby sedikit teriak, namun tak ada pergerakan dari Bara. Cek, Bara bangun ish, teriak Feby lagi, tapi nihil Bara tetap tak bergerak. Ponsel Bara tiba-tiba bergetar, Feby pun meraihnya yang ada di atas nakas. Andin, gumam Feby saat terpampang nama Andin di layar ponsel Bara. Feby pun kembali naruh ponsel itu, kayaknya dia terlalu lancang kalau ikut campur privasi Bara. Bar bangun, kali ini Feby sedikit mengguncang-guncangkan tubuh Bara. Lu Bara, matanya mulai mengerjap-ngerjap. Jam berapa? Gumam Bara serak. 7:30, cepet bangun elah, jawab Feby. Bara pun duduk dan menatap Feby sambil tersenyum tulus. Napa lu? Tanya Feby, dia sedikit salah tingkah. Lo cantik, puji Bara. Blus. Pipi Feby langsung merona. Cie blusing, goda Bara. Biasa aja tuh, gue emang cantik, sombong Feby. Oh iya tadi Andin nelfon lo tuh, lanjut Feby. Bara menegang, wajahnya langsung pias. Lo angkat? Tanya Bara cepat. Enggak, jawab Feby. Dia heran kenapa raut wajah Bara berubah gitu coba. Ya udah gue balik ke markas dulu. Anak-anak pasti nungguin. Bara beranjak dari king size milik Feby dan meraih ponsel yang ada di atas nakas. Lo ikut makan malam dulu, ucap Feby ragu. Bara terdiam, dia gak salah dengarkan. Tadi Feby ngajak dia makan, hati Bara menghangat, dia tambah yakin buat milikin Feby. Maaf ya, lain kali gue makannya, sekarang buru-buru, jawab Bara sambil mengelus kepala Feby. Ya udah gue pulang, pamit Bara, dan kap. Satu kecupan mendarat di pipi Feby, membuat Feby mematung sambil menatap punggung Bara yang sudah keluar dari kamarnya. Feby tersenyum sambil memegangi pipinya yang sempat tadi Bara cium. Cek, gue kenapa sih, gerutunya sambil berlalu keluar buat makan malam. Di markas, anggota Vagos mulai kumpul, tinggal ketua mereka yang belum datang. Ini si bos kemana? Tanya Angga. Udah di jalan katanya, jawab Dimas. Baru saja diomongin Bara udah datang dengan motor mogenya, dia pun nyamperin teman-temannya yang lagi kumpul di depan markas. Sorry gue ada urusan tadi, ucap Bara sambil bertos ala cowok pada mereka. Dari mana lu? Tanya Satria. Ketiduran, jawab Bara. Feby lo antar ke rumah kan? Tanya Vero yang baru datang dari dapur, dia sambil bawa semangkok mie instan. Sans bang, Feby aman sama gue, saut Bara. Ayolah lo mah, daripada Feby jadi korban kepakboyan lo, mending kasih gue, ucap Marvel. Marvel itu abang Dira. Bacot lo bang, gue mau tobat kalau bisa dapetin Feby. Tulus Bara membuat mereka yang ada di sana menatapnya cengok dengar pernyataan Bara. Boleh kan bang gue deketin Feby, izin Bara pada Vero. Gue mah fine-fine aja, asal adik gue bahagia, tapi kalau sampai dinangis karena lo, awas lo, peringat Vero. Bara tersenyum lebar. Tenang bang, jawabnya.
Padahal gue tadi juga mau minta izin sama lo bang, tapi udah keduluan Bara, ujar Satria. Lo meskipun minta izin sama Pak Presiden pun Feby gak bakal mau, ledek Aldi. Gak apa-apa cobain dulu, jawab Satria dengan pedenya. Kenapa malah ngomongin adek gue sih? Mendingan kita susun strategi bentar lagi Bara balapan, lerai Vero. Tenang bang, gue udah atur semuanya, ujar Kevin. Tadi gue dapat bocoran dari geng lain, katanya mereka bakal jebak lo di berbagai titik. Mereka bilang gak tahu di mana aja titik itu, tapi lo tenang aja Bar, semuanya udah kita handle. Di setiap titik yang memungkinkan Bima curangin lo, gue udah nyuruh anak-anak jaga di sana, jelas Kevin. Oke, makasih untuk informasinya. Gue juga yakin Bima bakal main curang, jawab Bara. Sebenarnya pikiran Bara saat ini kacau, karena masa lalu Bara yang hilang 2 tahun yang lalu tiba-tiba datang setelah Bara mati-matian buat lupain dia. Jam 12 mereka pun berangkat bersama-sama ke area balapan, Bara yang memimpin paling depan dan anggota inti di belakangnya. Nyampe sana, motor-motor udah berjajar rapi di pinggir jalan, banyak anggota geng lain yang mulai berdatangan. Bima sudah siap di garis start bersama motornya, Bara pun melajukan motornya ke garis start. Gue kira lo gak bakal datang, sinis Bima. Jangan banyak bacot, jawab Bara dingin. Mereka pun mulai memakai helmnya, dan menyalakan motornya. Bara tersenyum sinis di balik helm full face-nya. Seorang wanita dengan baju terbuka berjalan ke tengah-tengah mereka dengan sebuah bendera kotak-kotak putih hitam di tangannya. Are you ready boy? Teriak wanita itu. Bara dan Bima sudah mulai fokus ke depan. 1, 2, 3, dengan bersamaan bendera gambar dadu itu dilempar ke atas dan Bara langsung menancap gas. Untuk saat ini Bara memimpin balapan, dia tak membiarkan Bima mendahuluinya, dia terus menambah kecepatan motornya. Setelah garis finish terlihat Bara mengurangi kecepatan motornya, karena Bima juga masih terlihat jauh di belakang, dan "Hauaa Bara menang," teriak anggota Vagos saat Bara sampai garis finish duluan dan setelah itu disusul Bima dengan emosi yang meluap-luap. Bara pun turun dari motornya dan nyamperin Bima yang lagi dikerumunin sama anggota gengnya. "Akui saja kekalahan lo bro," sinis Bara. Bima juga langsung turun dari motornya. Baf, satu bogeman mendarat di pipi Bara. Bara yang belum siap dengan pukulan Bima sedikit terhuyung ke belakang. Bara menyeringai, sambil mengusap darah yang mengalir di sudut bibirnya. "Wah, bangsat lu," teriak Satria, dia dan yang lain langsung nyamperin Bara. Mereka semua pada saling tatap antara geng Bima dan geng Bara. Bara langsung membabi buta Bima, tanpa memberi Bima untuk melawan atau mengelak dari pukulannya sedikitpun. Begitupun yang lain. Mereka juga sudah ikut saling pukul antar kubu. Tak berselang lama, perkelahian mereka terhenti karena terdengar sirine polisi mendekati area mereka. Semua yang ada di sana langsung membubarkan diri. "Polisi anjing," ucap Vero. "Semua ke rumah Bang Vero," teriak Bara menginterupsi. Mereka semua pun pada menancap gas agar terhindar dari polisi-polisi itu. "Cek, padahal gue belum puas tuh mukul anak buah si monyet," gerutu Satria yang ada di boncengan Deon. "Aelah lo sok berani, muka lo aja udah babak belur gitu," ujar Deon. "Ini cuma kebetulan aja gue kena pukul, tapi gak apa-apa, nanti gue minta obatin bebek gue." Semangat Satria karena mereka emang mau ke rumah Vero sekarang. Semua motor sudah terparkir di halaman rumah Vero, muka mereka emang udah pada lebam-lebam. "Kalian obatin dulu lukanya." Lepas itu langsung pada balik perintah Bara yang langsung diangguki mereka. Vero pun ngajak mereka semua masuk dan rumah Vero seketika langsung seperti pasar, rame. Membuat Feby yang lagi ngerjain tugas di kamarnya terganggu, dia pun langsung keluar dari kamarnya dan turun ke bawah. Tapi nyampe pertengahan tangga langkahnya terhenti karena lihat banyaknya cowok-cowok di sana membuat nyalinya ciut. Dia juga punya rasa malu kali. Ketika hendak balik ke atas lagi, suara bariton menghentikan langkah Feby. "Bi, mau kemana?" tanya Bara. "Kamar," ketus Feby tanpa noleh. "Obatin gue dong," pinta Bara. Feby langsung noleh,
dan benar saja muka mereka pada lebam-lebam. Dengan kesal Feby langsung turun ke lantai dasar dan nyamperin mereka yang ada di sofa dengan tatapan horor. "Abis dari mana?" tanya Feby ketus. "Balapan," jawab Bara. "Oh, menang," ketus Feby. "Iyalah, secara gue jago," somong Bara. "Jago? Mana ada jagona, mukanya bonyok gitu," sarkas Feby. Bara diam. "Kenapa diam?" tanya Feby. Mereka tak ada yang berani ngejawab, apalagi Vero yang dari tadi menunduk saja. "Abang, urusan abang sama Feby belum selesai. Pokoknya Feby bakal ngadu ke papa kalau abang berantem. Dan kalian juga, kalau masih belum jago jangan sok berantem. Muka udah bonyok-bonyok gitu semua," omel Feby dan mereka semua hanya menunduk. "Ibu negara marah," bisik Satria pada Marvel. "Diem lu, diomelin lagi tahu rasa lu," jawab Marvel. "Satria," tegas Feby. "Mati lu, gue juga bilang apa," bisik Marvel, sedangkan Satria udah menegang. "Ambilin kotak P3K di atas," suruh Feby.